Om Swastiastu. Di sini saya selaku perwakilan kelompok 4 ingin membuka presentasi tentang materi analisis pengaruh pendapat total quality management dan just in time pada industri manufaktur. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Made Aryade dengan NIM 1917051182. Yang kedua, Raditya 1917051179. Ketut Sukarmayase 1917051181. Yang keempat, Kadek Yuda Adi Pranata dengan NIM 1917051231. Yang kelima, Komanova Kriya Putra dengan NIM 19170511. Total Quality Management atau TQM. Penerapan Total Quality Management TQM dan Just in Time atau JIT merupakan dua strategi untuk mencapai kepuasan pelanggan dari sisi kualitas penerapan Total Quality Management (TQM) dan Just in Time (JIT) merupakan dua strategi untuk mencapai kepuasan pelanggan dari sisi kualitas dan kecepatan suatu layanan perusahaan. Dengan diterapkannya TQM dan JIT, diharapkan suatu perusahaan akan dapat mempertahankan continuity. Menurut Prawirodegoro dan Purwati 2008, TQM merupakan suatu cara untuk meningkatkan proses bisnis secara terus-menerus, atau cara memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pengertian Total Quality Management atau TQM. Total Quality Management atau TQM adalah filosofi yang menghendaki perubahan perilaku pada semua tingkat organisasi dengan menaruh perhatian pada kepentingan kepuasan konsumen. Total Quality Management atau TQM adalah suatu upaya guna meningkatkan kualitas pada setiap level operasi atau proses melalui perbaikan secara menerus-menerus atas produk, jasa, lingkungan, manusia, proses, dan lingkungannya. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan TQM dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pada perusahaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Menurut Hensler dan Brunel dalam Nation tahun 2010, ada 4 prinsip utama dalam TQM. Yang pertama adalah kepuasan konsumen. Dalam kepuasan konsumen ini, biasanya suatu kualitas ditentukan oleh konsumen atau konsumen itu sendiri meliputi konsumen internal dan konsumen eksternal. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Pada prinsip ini, biasanya perusahaan yang kualitasnya tergolong kelas dunia memandang bahwa karyawan merupakan sumber daya organisasi yang paling bernilai. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Dalam prinsip ini, biasanya perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta, yaitu setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Dalam prinsip ini, biasanya melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan, setiap perusahaan perlu melakukan proses sistematis. Next. Elemen Total Quality Management atau TQM. Terdapat 10 elemen. Yang pertama, fokus pada konsumen. Dalam elemen ini, baik konsumen internal maupun eksternal merupakan sebagai driver. Yang kedua, opsi terhadap kualitas. Dalam elemen ini, biasanya sebuah organisasi yang menerapkan TQM, baik konsumen internal dan eksternal, merupakan penentu kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah.
Dalam elemen ini biasanya TKM berfungsi untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan keputusan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Elemen ini berfungsi sebagai suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Yang kelima, kerjasama sebagai tim. Biasanya elemen ini dikelola secara tradisional, seringkali diciptakan persaingan antar departemen yang ada dalam organisasi tersebut untuk meningkatkan daya saingnya. Yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Dalam elemen ini biasanya setiap produk dan atau jasa juga dihasilkan melalui proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Dalam elemen ini biasanya sebuah organisasi yang menerapkan TKM memiliki anggapan bahwa pendidikan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Yang ke-8, kebebasan yang terkendali. Dalam elemen ini biasanya TKM melibatkan dan memperdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalahnya. Yang ke-9, kesatuan tujuan. Biasanya elemen ini dapat menerapkan TKM dengan baik karena suatu perusahaan harus memiliki kesatuan dan tujuan. Yang ke-10, adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dalam elemen ini biasanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TKM di perusahaan. Next. Adapun tujuan dan manfaat total quality management. Yang pertama, tujuan TKM adalah untuk memperbaikan mutu produk, jasa, dan proses di mana mutu tersebut diperoleh dengan tingkat biaya yang paling ekonomis yang akan berpengaruh pada produktivitas, kepuasan konsumen, pencapaian laba, serta kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, terdapat manfaat. Di TKM ada dua manfaat yang diterapkan. Yang pertama dilihat dari sisi internal, yaitu bila mutu diperbaiki akan dicapai produktivitas yang lebih tinggi yang memungkinkan harga yang kompetitif, peningkatan pangsa pasar, laba yang lebih tinggi. Yang kedua dari sisi eksternal. Biasanya manfaat dari sisi eksternal ini akan diperoleh dari loyalitas konsumen, mendapatkan lebih banyak pembeli sehingga akan meningkatkan pangsa pasar dan laba. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang just in time. Pengertian just in time. Just in time merupakan sebuah model di mana perusahaan hanya memproduksi atau dasar permintaan tanpa memanfaatkan persediaan dan tanpa menanggung biaya persediaan. Terdapat elemen-elemen kunci bagi keberhasilan sistem JIT atau just in time. Disebut meliputi yang pertama, jumlah pemasukan yang terbatas. Yang kedua, tingkat persediaan yang minimal. Yang ketiga, pembenahan tata letak pabrik. Yang keempat, pengurangan stop time. Yang kelima, kendali mutu terpadu. Yang keenam, tenaga kerja yang fleksibel. Next. Tujuan dan manfaat just in time. JIT mempunyai dua tujuan strategik, yaitu untuk pertama, meningkatkan profit. Yang kedua, memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan strategik ini dapat dicapai dengan mengontrol biaya, mendapatkan harga kompetisi yang lebih baik, dan meningkatkan profit, memperbaiki kinerja pengiriman, dan perbaikan kualitas produk. JIT memberikan peningkatan efisien biaya dan secara simultan dan memiliki fleksibilitas untuk merespon permintaan konsumen dengan kualitas yang lebih baik dan bervariasi. Next. Manfaat just in time. Manfaat dari penerapan just in time menurut Garrison dan Noren 2008 adalah model kerja dapat ditunjang dengan adanya penghematan karena mengurangi biaya-biaya persediaan. Lokasi yang tadinya untuk menyimpan persediaan dapat digunakan untuk aktivitas lain sehingga produktivitas meningkat. Waktu untuk melakukan aktivitas produksi berkurang sehingga dapat menghasilkan jumlah produk lebih banyak dan lebih cepat merespon konsumen, dan tingkat produk cacat dan akan berkurang sehingga mengakibatkan penghematan dan kepuasan konsumen meningkat. Next. Delivery performance.
adalah suatu kinerja yang digunakan untuk menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dan meningkatkan kemungkinan menerima pesanan tambahan dari para pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu terkait manfaat dari delivery performance. Manfaat yang diperoleh perusahaan dengan pencapaian kinerja yang baik mencakup peningkatan tingkat kepuasan pelanggan, terutama ketika pengiriman barang atau jasa tidak hanya mampu memenuhi harapan pelanggan, tetapi melebihi harapan atau ekspektasi mereka. Manfaat lain yang jelas diperoleh dari kinerja pengiriman yang baik adalah meningkatnya pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari pelanggan ingin kembali lagi untuk memperoleh barang dan jasa selain yang mereka inginkan. Next. Kemudian, adapun hubungan atau pengaruh TQM dan GIT terhadap delivery performance yang dapat dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan landasan teori dan hasil empiris penelitian terdahulu, maka dapat ditarik beberapa hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, Total Quality Management atau TQM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap delivery performance. Yang kedua, Just in Time atau GIT memiliki pengaruh yang signifikan terhadap delivery performance. Next. Adapun metode dalam penelitian ini adalah objek penelitian dalam penelitian ini adalah delivery performance pada perusahaan manufaktur. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu dalam melakukan pemilihan sampel. Kriteria-kriteria tersebut adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang telah menerapkan Total Quality Management atau TQM dan Just in Time atau GIT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun pengertian data primer menurut Sugiono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data ataupun peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiono mengenai sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data ini berfungsi untuk membantu kita sebagai peneliti dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Adapun data primer adalah bisa peneliti langsung dapatkan dari objek riset. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi data primer. Ada tiga penggolongan dalam fungsi data primer. Yang pertama adalah dasar jawaban rumusan masalah, di mana sebuah data bisa digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan. Begitu juga dengan hasil dari rumusan masalah sebuah penelitian. Pada poin ini, fungsi data primer adalah menjadi dasar jawaban sebuah rumusan masalah agar bisa lebih valid. Kemudian, yang kedua adalah sumber evaluasi. Jika riset yang ada Anda lakukan mengangkat topik yang sekiranya berhubungan dengan organisasi atau perusahaan, data primer adalah sebuah data yang bisa Anda gunakan untuk bahan evaluasi organisasi dengan menerima feedback langsung dari sumber data itu sendiri. Selain menjadi jawaban riset, data primer juga digunakan untuk sebagai sebuah kaca evaluasi. Yang ketiga
acuan perencanaan. Acuan perencanaan di sini setelah melakukan evaluasi pasti ada upaya-upaya perbaikan data primer di acuan perencanaan ini digunakan sebagai acuan perencanaan upaya perbaikan yang dilakukan dengan begitu perbaikan bisa lebih efektif. Next. Kemudian variabel independen. Dalam penelitian ini adalah Total Quality Management atau TQM dan Just in Time. Sedangkan variabel independen adalah Delivery Performance Analysis Regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan independen terhadap variabel independen itu sendiri. Bentuk hubungan linier berganda dalam penelitian ini adalah Y sama dengan A tambah B1 TQM tambah B2 JIT plus E, di mana Y delivery performance sama dengan A konstan atau nilai variabel terikat. Y jika besar perubahan nilai variabel X sama dengan 0, B1 sama dengan koefisien regresi. Total Quality Management B2, koefisien regresi just in time. TQM, Total Quality Management just in time, E sama dengan error. Next. Kemudian selanjutnya interpretasi modal regresi. Interpretasi modal regresi berdasarkan nilai B konstan, maka modal regresi linear berganda yang terbentuk adalah Y sama dengan 4,604 tambah 0,122 TQM tambah 0,092 JIT tambah E. Nilai konstan A menunjukkan angka sebesar 4,604. Hal ini berarti jika variabel Total Quality Management dan Just in Time sama dengan 0, maka nilai Delivery Performance sebesar 4,604. Koefisien regresi variabel Total Quality Management adalah sebesar 0,122. Artinya apabila variabel Just in Time bernilai konstan, maka setiap kenaikan Total Quality Management sebesar 1 satuan, maka nilai Delivery Performance akan mengalami peningkatan sebesar 0,122. Koefisien
Dikit lah aku tuh. Setengah-setengah lu. Kita ngomong. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Om Santi Santi Santi.